Tapi Bill, gue mau nanya Bill. Ini kan rada apa ya? Lu kan terkenal sebagai stand up comedian ya, komika. Ketika lu pindah tongkrongan nih, lu nongkrong set gitu. Itu suka kesel gak sih ketika lu masuk ke tongkrongan terus, Bill lucu dong. Nah, dipaksa. Katanya lucu. Ngomong dong. Lucu kayak ini itu ya. Kayak ini ya. Iya. Ini kayaknya di judul episodenya fix lucu banget. Kayaknya ya. Kayaknya aku udah feeling nih. Terus yang dijadiin iklannya yang barusan itu ya, yang lari itu ya kayaknya. Udah tahu aku. Jadi lucu banget. Lucu. Nomor 5 paling lucu. Kalau tongkrongan kalau akhir-akhir ini nggak ada ya. Karena kan sebenarnya ketika tongkrongan minta untuk lucu itu biasanya yang masuk awal-awal. Jadi kalau sekarang udah 7 tahun kayaknya di stand up udah nggak ada. Cuman sekarang mintanya dark joke. Lagi hype-nya. Lagi hype memang itu. Drag joke kayak gitu. Kita juga takut. Takut beres-beresnya. Si Fatur sih biasa beres. Nah itu kan dark joke. Kalau Abil sendiri itu kan stand up comedy kan juga ada genrenya ya. Iya. Kalau Abil itu apa genrenya? Enggak. Apa kalau genrenya itu sebenarnya nggak bisa kayak misalkan kalau musik kayaknya kan bisa dipilih ya. Iya. Kalau misalkan pengennya pop, dangdut ya gitu kan. Kalau stand up tuh kayaknya nggak ada yang genrenya spesifik deh. Berarti mungkin bisa semua genre. Iya. Kalau misalkan genrenya kan sebenarnya cuman clean itu yang ya udah materi yang bisa didengarkan halayak umum aja. Ada yang blue material itu yang ngomongin seks dan lain-lain. Toilet jokes lah. Yang ketiga itu dark joke. Dark joke itu yang levelnya sebenarnya kalau orang tahu kan levelnya dark joke itu komedi paling tinggi dan lain-lain. Sebenarnya yang akhir-akhir ini muncul dark joke itu malah jadi kesannya kayak gampang aja gitu. Karena aku paling sering ya lihat di tongkrongan orang bilang ngomongin agama terus tiba-tiba ngecengin ngomongin negara yang kekeringan terus kebakaran dan lain-lain. Orang cacat itu. Nah, bencana kayak gitu dibecandain. Nah, aku makanya ngerasa kok dark joke itu sekarang malah jadi level paling rendah. Iya. Karena dengan gampangnya orang ngomong kayak gitu dengan santainya. Benar. Nah sebenarnya kalau kita stand up comedian sendiri, dark joke itu ada panggung sendiri. Kalau tiap tahun itu biasanya tiap akhir tahun ya. Dan nggak tahu kenapa tanggalnya itu selalu 25 Desember. Nanti kita searching 25 Desember kenapa? Pas ya. Jadi kita itu ada event namanya Wani Rusuh. Wani Rusuh Night. Berani itu rusuh. udah jalan 3 tahun. Udah jalan dari 2018, 19, terus 18, 19, 20 kalau nggak salah. Itu kebetulan tanggalnya itu 25 Desember terus kalau nggak salah itu. Pasti. Jadi di momen ada agama yang merayakan hari rayanya. Iya betul. Oh dijelasin dong. Oke, tapi kita bikin event yang membercandakan mereka ya. Oke. Sesuatu yang berani ya. Ya itu Wani Rusuh tadi. Wani Rusuh. Tapi kebetulan ya Wani Rusuh 3 kali itu nggak pernah nyinggung soal agama kayaknya deh. Oke. Malah nggak pernah nyinggung soal agama. Sebenarnya kalau kita dark joke secara definisi basicnya itu kan artinya hal tabu. Iya. Hal yang tabu aja gitu. Ya sebenarnya agama dan lain-lain pun tabu. Cuman karena sekarang makin sering orang ngomongin dark joke di tongkrongan akhirnya kayak nggak tabu aja. Iya, aku punya satu materi dark joke yang nggak pernah aku bawain di panggung sama sekali. Karena aku takut itu resikonya gede banget. Dan kalau misalkan aku ngomong kalau misalkan dark joke yang mungkin orang-orang pahami kan soal agama, soal cacat, soal fisik dan lain-lain. Aku punya dark joke bahasnya wali kota. Iya. Nggak ada dark joke sama sekali kalau dipikir-pikir. Ngapain? Wali kota ya udah ngeritik aja mungkin. Iya. Suara kita lah. Iya. Tapi itu nggak mungkin aku keluarin di sini ya, karena direkam ya. Jangan dong. Aku bukan masalah direkam dan lain. Aku takut kalau lolos ya. Kalau ini lolos aku takut. Itu pernah ada satu tongkrongan. Aku lagi nongkrong di salah satu kedai kopi. Terus ada satu tim kedai kopi yang pulang nge-shift, pulang kerja. Aku lagi nulis materi, terus mereka ngerombol. Setelah gak lama itu ngobrol sama aku soal stand up. Gak lama dia ngomong, Pil dark joke dong. Nah aku keluarin yang wali kota itu di panggung itu. Jadi kalau mau tahu ya, itu tanya anak-anak tanda tanya aja udah. Itu yang aku keluarin di anak-anak tanda tanya. Cuma sekali. Dan mereka responnya langsung gitu. Benar-benar aku pun ngerasa itu materi yang
ya aku nggak berani bawain. Karena bahasnya satu wali kota, yang kedua bupati. Anjir. Dan itu aku tulis 2020 kayaknya kalau nggak salah habis pilkada kalau nggak salah. Pilkada. Gitu ya. Ini acara kapan? 25 Desember berarti. Itu kalau Wani Rusuh. Wani Rusuh. Tapi kalau tahun ini kayaknya belum tahu ada atau enggak. Kayak nanti ada teman gue yang toto nongol di situ. Jadi minta tolong untuk diwaspadai ya. Iya. Ren. Tapi kan kalau khusus Mas Randy ya nggak datang ya, itu kayaknya tiket 2 juta. Khusus itu. Emang Mas Randy booking aja semuanya udah. Uang dia sendiri. Income kita kan 2 juta itu eventnya ya. Ya udah Mas Randy aja yang nonton satu itu. Gua aja yang nonton. Biar nikmatin aja gitu. Di paling belakang gini. Lucu nih. Di depannya ada bakul bakso ya. Wah, lucu nih. Itu kalau dakjuk. Males kalau ngomongin dakjuk sebenarnya. Karena emang enggak aneh aja sekarang orang-orang bisa ngomongin kayak gitu dengan Justru dari komika Mas Abil sendiri sebagai komika malah aneh ya ngomongin dakjuk. Iya. Sedangkan di sisi lain tuh kayak teman-teman atau netizen atau apa yang penikmat gitu malah justru kayaknya kayak seneng gitu ya kalau dakjuk sih aneh. Karena kan ke-trigger ini juga ya hype-nya MLI lagi kenceng-kenceng. Iya. Coki Pardede. Iya. Nah sebenarnya kan yang nggak tahu mungkin kan itu kan kebanyakan yang dakjuk di sekitaran itu yang mereka tonton di YouTube dan lain-lain. Belum yang off airnya. Kalau off airnya nggak, dakjuk itu nggak kayak gitu sebenarnya. Lebih ngeri lagi ya. Lebih ngeri sih. Iya benar ya. Jadi nggak segampang itu. Iya. Gitu. Kayak episode kita yang nggak tayang itu kan banyak. Oh ada ya? Ada nggak tayang? Banyak. Ya kalau ini aku keluarin ya berarti nggak tayang. Jangan dong. Jangan dong. Ini seru-serunya ini. Jangan. Kalau Abil sebagai komika nih, punya nggak? Kalau musisi kan punya musisi panutan. Kalau stand up komedi panutan kayak misalkan ngefansnya sama siapa gitu. Misalkan luar sama kalau aku Tantri Kotak ya katanya. Wah Tantri Kotak. Tantri Hijrah ya sekarang ya. Sebutnya Tantri Hijrah ya. Udah apa-apa sih. Tantri Pasmina. Kotak. Iya bener. Masuk akal sih. Itu bagus itu. Aku minta ya. Bagus lah itu. Gak apa-apa boleh. Tolong dibawain ya. Kalau stand up comedian yang aku seneng, tapi ini nggak ngehit banget sih namanya. Namanya Robby Changhe. Dia stand up Indo Jakarta Utara. Itu orang pertama yang kali aku sering nonton event offline off air stand up ya. Cuman itu bener-bener dia stand up comedian yang istilahnya underrated ya. Kalau misalkan nggak terkenal underrated itu. Dia yang benar-benar bikin materi yang rapih dan benar-benar tulisannya emang udah nggak ada celah gitu. Kalau misalkan kita sebagai stand up comedian ya nonton komika yang naik tuh biasanya punya celah untuk wah ini kurang nih di sini, ini kurang. Tapi benar-benar dia pertama kali stand up comedian pertama yang aku tonton dan benar-benar nggak ada celah. Itu materi dia itu ngangkat keresahan tentang dia Buddha terus keturunan Chinese. Siapa tadi? Siapa Bill? Robby Changhe. Keturunan Cina. Nah, Chinese ngomong Buddha. soal nulis materi nih. Itu penting gak sih sebenarnya? Kayak misalkan gue ada keresahan apa terus langsung gue deliver aja gitu, begitu naik open mic gitu, penting gak sih? Ya nulis materi itu tetap penting ya untuk stand up ya. Saya ngomong gitu. Tetap paling bahkan bukan penting, statusnya wajib. Kalau misalkan mungkin yang beredar cerita kan ada komika namanya Mongol sama Soleh Solihun, mereka nggak nulis materi gitu. Ya sebenarnya mereka nggak nulis materi karena mereka udah punya basic yang lebih gede. Oh iya. Basic mereka kan udah public speakingnya udah Mongol dari pendeta, Soleh Solihun dari jurnalis juga kan ya. Iya. Nah sebenarnya pondasinya dari performnya stand up comedian sendiri itu materi itu cuman nggak sampai 10% kekuatannya di materi. Kekuatan 90%-nya itu malah di delivery. Betul. Ada yang bilang 70-30, ada yang bilang 991. Waduh. Ada yang sampai 99% delivery doang tanpa materi pun dia masih bisa gitu. Tapi kalau aku sih masih di 70-30, 80-20 gitu. Karena emang naik panggung dengan kosongan aja itu udah bisa, tapi status lucunya masih belum tahu aku. Masih belum. Karena kan emang ke statusnya sebenarnya kalau nulis materi itu wajib. Wajib aja sih udah. Jadi kalau komika gitu wajib bawa ini gak sih kayak pulpen kertas gitu tiap saat gitu. Kadang kalau tiba-tiba dengar wah lucu nih langsung cari. Awal-awal aku iya. Awal-awal gitu itu saking ya mungkin bukan karena senengnya sama stand up ya. Kalau kayaknya semua orang itu mereka
selalu punya rasa untuk melakukan sesuatu yang dia baru pelajari. Iya. Itu aku juga, ini aku pastiin ini semua orang, karena dulu ketika ini aku punya baru materi aku tulis nih. Aku punya argumen tentang semua orang itu pernah sok-sokan pernah mempelajari sesuatu yang baru terus sok-sokan habis itu. Iya. Karena ini pasti semua orang, karena aku ambil contohnya di bayi. Bayi itu kalau misalkan baru belajar jalan, dia tuh selalu pengen jalan kaki terus. Padahal dia masih jatuh, masih kadang sok-sokan lah ya. iya masih sok-sokan. Nah tapi ketika kita jatuh, orang tuanya tuh malah adik jatuh, lucu ya gitu. Kan kayak gitu kan orang tua ya. Nah, anak gua Pak, gua kayak ini, dia jatuh, syukur. Atau misal ada bayi belajar makan gitu. Dia kalau lihat sendok walaupun gak ada makanannya, dia selalu berusaha untuk masukin ke mulut. Padahal gak ada makanannya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena menurutku ya karena semua orang pernah di fase belajar sesuatu yang baru terus habis itu sok-sokan kayak bayi itu. Gak pernah kan ada bayi yang ada sendok dimasukin ke mulut terus orang tuanya nyuruh, "Adek, ini ya ibu bawain makanan, makan sendiri ya." Nggak mau bu, pengen lamongan. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Pasti masukin ke mulut aja semuanya gitu ya. Lamongan. Nah, Bangsat lamongan. enggak, emang bayinya pengen study tour. Lamongan, maksudnya ke Lamongan. Begitu lele lagi. Lele bu. Lelenya yang madep kiri bu. Sama cumi saus padang. Mestinya dicamin lagi. Camin. Legenda itu. Legend banget. Nah, kalau misalkan stand up comedian yang kemana-mana bawa buku itu biasanya anak-anak yang baru masuk. Banyak kan masih baru masuk. Karena yang udah lama ya, kita tahu teknologi ya, ada yang namanya notes ya. Kenapa ngapain malah kemana-mana bawa buku ya? Dan kalau misalkan malas nyatet ya udah kita punya teknologi namanya recording kan. Tinggal rekam aja itu. Ada anak anjing lagi jalan. Kan tinggal direkam aja udah. Gampang. Goblok banget gua. Benar emang. Oke. Ya, terima kasih. Oh iya, Tercerahkan. Mas Abil kan ini kan di Pekalongan namanya udah gede banget ya Mas ya. Terus kemudian Bukan namanya doang dong. pernah ikut acara ini gak sih, seleksi kayak timnas? Enggak. Oh pernah loh. Pernah timnas aku. Seriusan. Enggak. Seleksi kayak Suci gitu. 2020 pernah di Suci 9 ya. Suci 9. Yang baru jalan terakhir kemarin itu 2021 aku lolos di Semarang. Wah. Tapi gak ditelepon. Lolos. Kok bisa? Lolos. Jadi lolos audisi itu gak langsung berangkat ke Jakarta. Oh. Ada seleksi namanya penelponan, ditelepon. Lu telepon. Nah itu aku gak sampai di tahap penelponan, akhirnya gak lolos. Gak masuk ke Jakarta. Nomornya yang dimasukin bener? Kayaknya Kompas gak punya pulsa deh. Kayaknya gitu deh. Anjing langsung notis. Bang. Kayaknya deh. Dia pakai telepon kantor. Masa iya Kompas gak punya pulsa? Ya siapa tahu. Kampret. Jadi sampai di Semarang juga. Sampai itu di Semarang lolos. Terus itu sekali doang sih. Itu pun sekali gak niat. Aku Niat. serius. Sekali gak niat. Niatku awal datang ke audisi itu cuman pengen nemenin temen. Jadi ada anak komunitas yang memang pengen, udah lama dia seniorku di komunitas, terus dia pengen udahlah nyoba di Suci gitu. Siapa tahu lolos. Dia yang niat, aku yang nggak niat. Dia pengen lolos, aku nggak pengen audisi, tapi malah aku yang lolos. Dia malah nggak lolos. Ya itu emang kayaknya di stand up nggak usah niat-niat banget. Kuncinya di situ. Biar lolos. Daripada udah niat, udah beli tiket Taligung bolak-balik, terus akhirnya pulang dengan kosong aja gitu. Ngajak temennya yang lolos. Itu baru sekali itu pun karena nggak niat. Dari dulu itu aku nggak pernah ada ekspektasi. Bahkan sampai sekarang ya. Kayaknya nggak pernah ada tujuan pengen masuk ke TV nasional deh. Sampai sekarang karena kayaknya materi-materi yang aku punya kekuatan ya. Istilahnya kalau kita nyebut itu pelurunya yang aku punya tuh Amunisi. cuman kuat di Pekalongan menurutku. Kekuatan karena kebanyakan materiku itu muatan lokal. Tapi pernah nyoba, berarti selain di luar Pekalongan juga pernah nyoba? Ya pernah. Paling lomba atau terakhir itu ada job dari Wonosobo, ada stand up. Cuman itu aku pun nggak bakal kayaknya ya. Habis ini kalau misalkan ada job dari luar kota aku nggak bakal ambil karena set list urutan materi yang aku punya itu harus
ubah ke bahasa Indonesia. Itu yang paling aku nggak suka. Aku pengennya ya udah pakai bahasa Pekalongan aja. Karena ada beberapa bahasa yang kalau kita bawain di Pekalongan tuh masih emosinya masih kena gitu. Kayak misalkan di Pekalongan ngomong asuraimu, kan masih emosinya masih kena ya. Tapi kalau diganti pakai bahasa Indonesia kan anjing mukamu gitu. Apalagi aku kurang nyaman kalau pakai lo gue, kan aku emang kurang nyaman. Dan itu pun aku akhirnya ya udah kalau ada job dari luar kota nggak mau aku ambil. Emang kebetulan di Wonosobo itu jobnya di nego ya. Emang anjing Wonosobo itu. Udah nego ya. Udah nego materinya pakai bahasa Indonesia gitu. Lu kalau nego ya terserah gua gitu. Tapi emang akhirnya ya udahlah buat pelajaran aja. Emang habis ini pun nggak sampai sekarang pun aku nggak pengen bikin materi soal pakai bahasa Indonesia, aku nggak pengen karena ya udah pakai bahasa Pekalongan aja udah nikmat gitu. Ya udah enjoy sendiri berarti. Iya, karena kan goalsnya juga tiap tahun nggak ada pengen keluar kota, nggak ada. Aku sering lomba luar kota dan emang kendalaku masih di bahasa menurutku. Aku bisa pakai bahasa Indonesia dengan lancar bisa, tapi untuk stand up aku nggak suka. Bisa tapi nggak suka aja. Kurang gitu. nyaman lah. Kurang nyaman sama materiku yang pakai bahasa Indonesia. Bill lu dengerin ini nggak podcast Bijimen nggak? Dengerin dong. Dengerin. Kita tes. Iya. Dengerin dong. Masa bintang tamu nggak dengerin? Nggak mungkin dong. Masa aku nggak dengerin? Aku Tidak kan mungkin respect dong. gitu. Tidak mungkin kalau nggak Iya. dengerin. Ngomong-ngomong soal roasting nih, kita kan memang bukan siapa-siapa. Tapi kamu dengerin kan? Dengerin. Soal kan. Nah, kita boleh dong dikasih masukan per orang. Kenapa tiba-tiba evaluasi di waktu rekaman ya? Enggak, maksudnya lebih masukan ke apa, ke jokes. Yang nggak usah per orang deh. Gimana Bijimen gimana deh? Pokoknya podcast apaan nih? Oh, podcast. Ini Menurut sih, pandangan lu. Gak usah Bijimen, Hanif aja Hanif. Lu jangan bikin habis itu nanti nggak mau tag lagi. Materinya banyak tau. Kasihan. Kasihan Mas. Ya kasihan. Kasihan tadi injek martabatnya, Pak. Aku malah malu dia pakai baju bara suara gitu. Samaan. Menyukai band Tapi yang sama. kualitas joknya beda gitu. Waduh. Ini Pak. Gimana nih? Gimana? Apa? Soal apa? Pandangan lu soal Bijimen. Ini sih aku pernah denger. Aku kan dengerin yang terakhir sama Mas Bi ya. Iya. Yang bisa baca aura itu. Iya. Nah itu aku agak maksudnya jujur gitu loh, jadi orang jangan kalau tag podcast ya ngomong. Terus kalau beli gitar ya kalau nggak salah ya, beli gitar ya maksudnya aku sih sepakat, aku jadi orang ya aku nggak bilang aku baik ya, tapi aku selalu berusaha jujur gitu. Iya. Apalagi maksudnya kan statusnya udah istri gitu ya. Iya. Beli gitar, terus beli apa tadi cerita-cerita soal Tamiya ya. Iya. Tamiya soal harga berapa itu yang tadi itu. Maksudnya kayaknya 15.000. semua orang kan nggak suka dibohongin ya. Iya. Semua orang itu. Terus ya Saya juga gak suka dibohongi. apalagi istri gitu. Iya, istri. Tapi itu aku nggak tahu, itu kan podcast lain. Oh, iya, podcast lain. Podcast lain. Itu kan aku dengerin. Kalau Bijimen sih nggak ada saran apa-apa. Bijimen jujur semua. Tadi juga jujur semua. Alhamdulillah. Orang-orangnya. Namanya siapa ya di podcast itu? Randy. Siapa namanya sih? Aku kurang. Itu podcast lain. Podcast di daerah Majalengka. Iya. Majalengka itu. Nama Randy kan gak cuma Anda aja, Pak. Iya. Randy Pandugo Iya. kali ya. Randy kontrol yang kemarin juga sama kan? Ini apa ini? Udah biarin. Randy Jarak. Aduh, jadi sendal. Katanya aku suruh Iya. Nggak apa-apa. itu review ke podcast lain gitu. Aman. Kalau Bijimen sih aku dengerin interestnya bumpernya bagus-bagus. Itu kuncinya bukan C saya. Sayangnya kuncinya bukan C. Jadi aku nggak bisa. Percuma. Oke, kita bikin bumper yang C ya. Wajib C. C itu kan gampang ya. Gampang. Iya. Jangan susah-susah lah kalau bikin bumper. Itu aja sih saranku. Kalau bumper C aja udah cukup. Aman itu. Bil. Abil kan punya podcast juga ya? Iya. Ya. Dijelasin dong podcastnya apa? Ini kan berarti Podcast. yang masih berjalan nih. Podcastnya masih jalan. Masih Iya. ada
yang bareng teman-temanku ada podcast TAI. Itu semua komika juga ya? Itu teman-teman komunitas juga. Kita lahirnya gara-gara sering nongkrong bareng. Itu nongkrongnya pun kita statusnya bukan teman komunitas lagi, tapi udah statusnya teman tongkrongan karena kita udah nongkrong nggak cuma di hari komunitas kumpul. Nah itu cerita awalnya itu berawal dari Gak jadi kasih musik yang waktu itu hujan turun. Tante Erna. Aku sedang menginap di rumah tante. Kebetulan suami tanteku sedang berada di Surabaya selama 2 minggu. Dan tanteku menyapu. jauh. Terusin. Udah mulai ngaceng nih gue. Baru sampai nyapu udah mulai ya. baru nyapu udah Visualis. Kalau awalnya TAI itu kan muncul gara-gara yaitu temen nongkrong, terus kita sering nongkrong bareng, terus tiba-tiba aku tuh udah tahu aplikasi yang namanya Anchor itu ya. Itu udah dari 2019. Karena kan dulu bikin podcast itu karakternya jualan kaki lima. Karena dulu kan aku jualan ya. Jualan kaki lima dulu, usaha gitu. Itu ngobrol sama beberapa penjual kaki lima. Terus akhirnya aku ngerasa gak kuat karena terlalu besar gitu loh payung yang aku masukin gitu. Skalanya terlalu gede, aku gak segmented. Akhirnya aku ganti. Namanya itu Tiap Lelah kalau gak salah. Tiap Lelah itu tag-nya selalu jam 3:30 pagi. Karena konsepnya tiap lelah. Iya, tiap lelah. Oh iya. Tiap lelah baru tag. Jadi kalau belum lelah gak boleh. Itu alasan paling gampang. Maaf hari ini gak rilis karena gak lelah gitu. Hari ini seneng-seneng aja gitu. Aku masih kuat apa? Nah, terus akhirnya aku ngobrol sama teman-teman. Itu kan TAI itu kan sebenarnya bukan gara-gara tayu atau gimana, tapi emang nama orangnya kan TAI kan ada Singkatan. Iya, ada. Temanku ada Tiar, terus Abil, satunya itu awalnya itu namanya Ipal, terus gara-gara ada Ipal itu ya musuh lah, jadi selek itulah. Gak usah bohong lah, tinggal jujur aja. Dulu kita sempat ada masalah internal, terus akhirnya Ipal cabut, nggak mau ikut tag lagi. Akhirnya kita bingung, aduh namanya gimana nih. Kita itu kalau cari anggota di podcast yang nggak ribet. Karena cuman yang pasti namanya iya aja cukup gitu. Kayak Dewa, kayak Dewa. Bener ya, kayak Dewa ya. Indra gitu. Dewa kan? Dewa 19. Iya sih. Nah waktu si Ipal cabut, kita sempat libur tag 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah. Terus akhirnya kita nyari teman-teman ya. Terus yang daftar itu ada Ibrahimovic, Inzaghi, terus Indra Bruggman. Iya, Indra Bruggman, terus siapa lagi? Itil, terus Isyana Sarasvati. Terus akhirnya Ibrahimovic masuk kan. Le, aku Pak melu podcast. Le gitu ya. Loh, Ibrahimovic itu aslinya comal mas. Loh, balutan deh mas, mau balutan. Longgoku. Ibrahimovic itu wong balutan mas. Dene nek iso blonjo ning pasar comal. Jumatane we ning ning pasar comal masjid gede kan. Oh iya. Ibrahimovic. Selama ini kita dibohongin Ibrahimovic katanya orang Swedia enggak. Dia orang comal. Orang comal. Terus Ibrahimovic datang terus masih naik. Dia itu datang ke rumah karena kan kita tag di rumah ya, di rumahku gitu. Terus Ibrahimovic datang naik bis tuyul dia. Dijelasin Pak. Dia kan tinggi ya. Naik bis tuyul kan kesangkut-sangkut gitu. Emang dia lecet mukanya gitu. Kenapa om? Lecet canda. Nggak sampai tuyul aku. Nggak sampai nomornya yang dia. Aku nomornya yang dase ya. Oh dasmu ini. Terus Ibrahimovic nggak bisa karena dia terlalu keren ya. Aku nggak suka itu, nggak suka. Terlalu keren. Alasan apa itu? Nggak suka aku anggota podcast yang terlalu keren di TAI itu nggak suka karena kan kita gembel aja gitu. Terus Inzaghi itu nggak lolos karena nggak datang dia. Nggak datang. Iya, dia lagi ngelamar di Pismatek kalau nggak salah.
Jadi buruh. Jadi operator. Iya. Iya, Inzaghi itu kan emang setelah pensiun kan dia emang gitu, kerjanya serabutan. Dia sering diomongin sama tetangganya, awal lele ya, si enam orang kerja lele. Inzaghi sering gitu. Segi tua Pak Inzaghi. Terus akhirnya anak komunitas datang namanya Iqbal, terus dari muka cocok nih gitu. Gue tahu Dari muka cocok nih gitu, maksudnya pantas untuk jadi sampah nih. Terus akhirnya ya udah Iqbal yang masuk. Oh gitu. Itu ya kita akhirnya ya udah, kenapa aku nyaman sama podcast itu karena kita kan bahas cuman ya kita kenalinnya kan sebagai cah nom Pantura gitu. Ya udah kita ceritain yang ada di Pantura aja gitu. Oh. Jadi cuman kan memang gara-gara nama ya. Jadi akhirnya ya kelakuannya juga sesuai namanya. Aku mengamini bahwa nama adalah doa itu setelah bikin podcast TAI itu. Setelah ada podcast TAI ya. Ya rekaman ning omahku tekan 4:30 isu Mas. Ora masuk akal. Saurunge tar hembit dilewati. Jadi kalau misalkan para biji lover dengerin podcast TAI itu sempat samar-samar dengan salatu wassalamu Itu bukan sound effect ya? Bukan bumper ya, bukan bumper. Bukan bumper, bukan. Gue pikir bridging iklan. Habis itu Soalnya mau Ramadan. Anjir. itu kalau podcast. Nyari anggota podcast cuma dari namanya. Iya, itu paling gampang itu. Inji Kirildin nih bisa. Ini kiri. Anya itu kan sempat mau masuk terus bilang, aku mau gantiin Nabil. Oh nggak bisa. Oh, soalnya ya. Enggak, dadanya kalah gede. Dadanya kalah gede. Iya sih. Iya. Kalau lihat logo TAI kan ada A-nya itu kan paling gede itu, Iya. sesuai karakternya. Oh, A-nya paling gede. Filosofinya. seru sih. Bil. Berarti bentar lagi lo ada show nih, bentar lagi nih rencana nih. Iya. Kapan nih show nih? Bulan Juni ya sebenarnya. Acaranya nanti bulan Juni, cuman penjualan tiket itu mulai hari Lebaran 2022. Oke. Pas hari Lebaran. Ini show lu yang ke berapa nih? Ketiga berarti. stand up comedy spesial ketiga. Mantap. Show ketiga. Tunggal berarti ya? Tunggal. Tunggal. Kayaknya kalau terakhir itu kan durasi 1 jam. Kalau ini kayaknya ya, yang sekarang ini aku punya, kayaknya kalau nggak salah 1,5 atau hampir 2 jam gitu. Wah. Nonton. Coli doang di atas. Oh, anjir. Coli doang. 2 jam aja. Coli aja lucu loh. 2 jam sih itu. Bisa gitu ya. Soalnya lucu ya. Itu show ketiga. Show ketiga. Tiket bisa dibeli di mana nanti? Tiket ya udah DM aja. Oh, DM. Pasti mas. Iya, oke. Tahu DM ku nggak banyak banget. Pasti dibales. Pasti dibales. Bahkan ya ada pernah negur, ini ada orang mau gabung ke stand up. Iya. Ada orang nge-follow aku terus DM, Mas mau gabung stand up, itu dia nge-DM jam 2:30 pagi. Jam 2:30 lebih 1 menit. Aku bales. Dan dia sadar terus, Mas kok sampean kan dia melek terus. Ya piye lele. Pas respon sekali ya. Pas respon banget. Ya rekaman podcast. Iya, podcastnya kan tadi sampai jam Oke, bener. Nah, Enggak, menurutnya itu kan biasanya kan kalau admin kayak gitu kan balesnya agak lama gitu loh. Ini lebih 1 menit doang. Tapi kalau aku ngomong sama teman-temanku yang megang sosial medianya Stand Up Pekalongan ya, aku bilang bahwa Stand Up Pekalongan nggak boleh balas lebih dari 10 menit. Itu bahkan di sematan Twitter, kan Twitter ada sematannya tuh. Itu ada tulisannya tuh, kita nggak akan balas lebih dari 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit unfollow aja udah gitu. Follow Stand Up Pemalang atau Stand Up udah pindah aja gampang gitu. Oke. Adminnya banyak soalnya. Keren banget ya, keren banget. Artinya ada banyak, itu ada Arzaki Abil, terus Abil Arzaki. Lu dong. Ada dong. Ada Lu semua. Emang adminnya aku semua. Tapi seru banget ngobrol sama Abil. Oke, keren banget ya. Gue jadi pengen dengerin tadi podcast TAI aja. Pernah denger teasernya sih di Instagram kan ada ya? Iya ada itu. Ya itu. Ya emang itu. Teaser ya. Istilahnya teaser ya itu ya. Baru tahu emang. Iya bener kan? Iya. Cuplikan sih aku nyebutnya. Lebih Cuplikan. Udah sederhana ya. Ini 1 jam bahas teaser Pak nanti Pak.
Baru tahu itu kalau teaser istilahnya. Ini ke depan bakal ada apa lagi selain show lu? Nih, rencana lu pengen bikin apa lagi? Pengen bikin orang tua bahagia. Iya. Jelas. Orang tua bangga dengan dengan saya. Berat banget. Amin. Jangan ngomong gitu dong, bingung belokinnya. Serius banget nih. Terus Ya bener sih memang. pengen naikin orang tua haji ya. Oh iya. Ya, amin. Doakan. Amin. Terus pengen apa ya? Kalau tahun ini sih lebih spesifik ke ngurusin spesial aja sih. Udah. Kayaknya soalnya ya ini kayaknya satu spesial terakhir yang dalam 1 tahun jumlahnya 1. Jadi biasanya tiap tahun itu rilisnya kan 1. Tahun depan itu mulai 2 dalam 1 tahun. Jadi pengen nyoba experience baru karena kan spesial ketiga itu udah kayak lebih simple, lebih sederhana aja untuk stand up-nya. Karena kan tahun ini juga kalau spesialku pertama kedua itu indoor terus penonton nggak boleh ngerokok gitu. Kalau yang tahun ini konsepnya outdoor terus penonton boleh ngerokok. Boleh ngerokok, ganja gitu. Boleh kalau di Amerika. Iya boleh. Kalau di Indonesia nggak boleh. Nggak boleh dong. Nggak Masa boleh. saya bilang boleh? Nggak boleh. Masa saya bilang saya LGN enggak? Tidak dong. Tidak. Saya kan dukung BNN. Kita siap dicek urin, gak apa-apa. Orang gak ada apa-apa kok, santai. Halo BNN. Kita santai. Kita teman Anda. Vigiman yang siap. Kalau saya kan nggak ikut. Saya kan nggak ikut sini. Mana. Alkohol dikit-dikit gak apa-apa lah. Itu wajar. Ngomong-ngomong itu komunitas di Pekalongan, perkembangan stand up Indo di Pekalongan tuh gimana? Menurut pandangan lu ini? Dari sudut pandang apa dulu nih? Maksudnya penontonnya kah atau stand up komedianya kah? Stand up komedianya. Kalau stand up komedianya sekarang lebih sederhana dalam arti karena kita sekarang itu aku baru nemuin formula untuk ngurusin komunitas lebih sederhana dengan cara ketika ada orang masuk tanyain tujuan langsung. Oh nggak kayak tadi ya? Nggak kayak dulu itu aku keluar masuk gitu ya? Iya. Kalau dulu itu kebanyakan orangnya masuk nggak tahu pengen ngapain, akunya selalu nerocos soal materi itu harus gini, pola materi itu gini, terus delivery itu gini dan lain-lain. Aku selalu ngasih istilahnya selalu nyuapin informasi sementara mereka nggak tahu mau kemana. Nah kalau sekarang aku tanyain, pengennya apa? Pengennya misal cuman open mic tapi nanti berapa bulan setelah open mic dia pengen jadi opener acara stand up nih. Ya udah, berarti aku ke treatment dia biar gimana caranya goalsnya tetap kena. Ada yang cuman pengen latihan, aku cuman pengen latihan mental, ya udah tak bully gitu. Itu kan Latihan mental. latihan mental paling sederhana kan goblok. Goblok. Terus ada yang cuman pengen latihan, ya udah pengen delivery aja, pengen public speaking, ya udah kasih ke slot MC gitu. Bisa juga ya? Bisa. Abil MC juga bisa ya? Ya, Sering. Ya bisa. Ya sering bisa. Gitu. Kemarin di acara kampanye partai apa itu? Iya. PSI. Partai yang kosongan aja. Enggak, maksudnya itu aku beli bakso partai besar tapi kosongan. Iya. Bakso kosongan enggak ada mie gitu. Enggak ada mie-nya. Ya enak sih bakso kosongan tuh enak sekali. Bisa loh aku belokin. Santai. Terus kalau dari stand up Indo Pekalongan sendiri ada nggak kayak mungkin mentor dari stand up komedian yang udah terkenal gitu yang peduli sama stand up Indo Pekalongan? Ya mungkin pernah datengin siapa kayak komika yang terkenal atau? Kalau itu sih biasanya di agenda tahunan ya kita ngundang komika yang udah skalanya nasional. Kayak terakhir itu kita ngundang Wiranagara. Oh iya itu. Purwokerto ya? Iya, tapi kan dia emang udah gede kan namanya kan. Terus aku sebelum acara aku ngomong sama temen-temen, kalau kita misalkan mau ngandelin materi stand up-nya Wira mungkin agak susah karena kan dia udah segmented banget tuh masanya. Udah materinya bahas cie terus dan lain-lain kan. Yang aku suruh sharing ke Wira itu soal caranya dia nge-brand dirinya biar marketnya gede tapi tetap kompetitornya sedikit. Kalau Wira kan emang Wira itu kan kompetitornya siapa yang kayaknya di stand up sendiri nggak ada deh. Nggak ada. Dia punya ciri khas ya. Iya, tapi marketnya tetap gede. Iya betul. Nah itu aku kemarin juga nge-sharing sama Wira soal gimana caranya itu. Terus akhirnya aku tambah yakin soal market gendut itu gede nih. Tapi tetap
saingannya di Pekalongan itu lumayan kecil. Karena kan orang gendut yang masuk stand up itu jarang sekarang. Bahkan sekarang itu cuman aku yang di komunitas paling gendut gitu. Nah terus sama Mira itu kemarin juga sharing soal gimana caranya nulis kata-kata biar indah. Ada teman yang anak komunitas yang jualannya dia anak indie. Oh iya. Tapi indie yang konotasi yang anak-anak tahu gitu. Maksudnya kan indie yang mungkin diketahui secara basic kan mungkin ya independen aja gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nyebut indie itu konotasinya ke yang doyan kopi, yang doyan naik gunung, senja. Nah, ada anak komunitasku yang dia sharing sama aku soal kayak gitu, terus aku suruh yaudah mengamini aja hal itu. Jadi diaminin aja kalau indie itu emang kayak gini, ya udah akhirnya dia bikin konten soal naik gunung, terus bikin apa itu banyak tuh anak-anak itu kata-kata yang apa romance tapi sebenarnya itu jokes itu. Iya. Nah makanya sekarang teman-teman komunitas malah untuk kumpul bahas materi stand up tuh lumayan jarang sekarang. Malah jarang. Iya. Biasanya kalau hari Rabu kita kumpul biasanya jarang banget bahas materi stand up. Seringnya malah bahas mau bikin konten apa nih, mau bikin video apa, karena sekarang kan teman-teman lebih fokusnya ke TikTok. Joget-joget gitu. Enggak, bugil. Bugil sekalian kita. Tapi malah justru menarik yang rada kelihatan dikit sih. Dilepas. Iya, yang kelihatan dikit itu malah justru lebih menarik. Daripada tahu banget sih. Jadi menantang ya. Iya. Sering ya. Tahu banget. Kalau di Bigo iya sih. Buka dikit dong. Itu malah kebanyakan teman-teman sekarang ngarahnya ke TikTok karena memang ngincer masanya aja gede itu. Lagi Kayak emang sekarang lagi ya, tapi efek jeleknya sekarang di tongkrongan sekarang ngobrolinya masalah viewers terus. Viewers terus. Viewersnya segini nih, terus gini. Nah, kemarin ada momen kontenku masuk FYP kan. Udah sekali terus datang ke kumpul komunitas, terus aku datang tuh aku langsung ngomong gitu. Kalian viewersnya berapa ya? Anjir asik. Berapa ya? 1000, 2000, 36. Ada yang cuma 30. Ada yang cuma 12 gitu kan. Nah kemarin pas aku hari Rabu 2 minggu yang lalu ya berarti. Itu kan masuk ke 700.000 kalau gak salah punya aku. Terus aku datang. Kalau dibandingin 700.000 tuh jauh gak sih kira-kira? Ini 700.000 Asik. Tapi habis itu rilis konten satu lagi 20.000 doang. Jauh banget ini. Emang jauh banget. Sekarang lagi fokusnya teman-teman ke TikTok semuanya. TikTok ya. Kebanyakan ke TikTok. Boleh tuh, TikTok. Bener-bener. Konten yang itu ya apa? Yang terdalam itu ada ya? Enggak. Kalau yang terdalam itu cuman karena momen aja sih. Karena momen ya. Habis reels itu kan di reels ya, di Instagram. Kalau di reels iya. Instagramku yang habis konten yang terdalam itu baru mulai ngonten soal gendut tuh. Soal orang gendut. Yang pertama itu yang tadi soal orang gendut cowok sispek itu. Terus yang terakhir itu soal gagal diet. Jadi aku lihat timbangan terus timbangannya wah ternyata banyak, terus aku memutuskan jogging. Tak upload ke TikTok itu dapat 20.000, cuman komentarnya aneh-aneh. Jadi komentarnya gini, Mas kalau berat badan segitu jangan langsung jogging, jalan kaki dulu aja gitu. malah ngasih tahu, Malah dinasihati. Iya. Padahal kan dia nggak tahu ya kalau prosesku jogging itu cuman aku naik motor, berhenti, motornya aku taruh jauh-jauh, terus direkam. Dan itu pun nggak jogging, itu dikasih efek dicepetin ya. Sebenarnya kan jalan kaki doang. Kenapa udah muncul SJW apa orang-orang aneh. Itu kan cuma konten goblok. Tiba-tiba kayak gitu. Ada yang sampai curhat. Anak itu baru tadi aku baca tuh. Anak saya juga dulu berat badannya 180. Tapi sekarang saya saranin untuk diet non kalori apa gitu istilahnya. Sekarang jadi 80 atau berapa Mas? Coba Mas, Masnya pakai gitu cara gitu. Ini aku kan bikin konten, bukan minta dinasehatin. Aneh orang-orang. Tapi itu asiknya di TikTok kayak gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Boleh nih nanti kita cobain TikTok. Ya bikin aja joget-joget gitu. Iya. Ngapain tuh? Ngapain gitu joget-joget? Apa lu liat gue? Promoin Pak. Jogetan lu kayaknya lebih jogetan lu. Lebih hot ya. Oke, mungkin ini seru banget sih Bil. Ini seru banget Bil. Ngebedah soal informasi. Dan di Pekalongan itu ternyata memang ada stand up comedy, kumpulan komunitas yang
kita juga diajarin ya. Iya, Diajarin dan disediakan panggung langsung. Dan mungkin kalau akan berkembang akan diadakan show untuk khusus ya berarti ya. Untuk orang yang itu ya berarti ya. Iya. Kalau misalkan dia... Ini rilisnya kapan ini? Gak tahu. April. Harusnya ya kapan ya? April. Ya. Kayaknya ya sekitar Kalau gitu ini lah. rilisnya April berarti April itu masih ada kompetisi tuh, tapi udah ditutup berarti pendaftarannya. Ada kompetisi internal khusus warga Pekalongan yang pengen stand up tapi masih malu-malu. Oh, gitu. ada. Ada. Itu pas bulan April tapi tanggal 9 April. Gak tahu kalau ini rilis udah jalan berarti. Iya ya. Itu bahkan kayaknya kalau nggak salah ya, kalau kemarin ngobrol sama teman-teman tuh, kayaknya anak yang lama-lama di komunitas sudah nggak boleh naik. Jadi khusus buat yang baru-baru. Baru-baru ya. Baru-baru Oke, plus orang yang belum pernah stand up. stand up comedy. Belum pernah open mic. Kompetisinya seru aja di atas panggung ada orang yang Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak si Miftah tadi. Si Miftah. Barangkali dia mau ikut lagi. Iya, tapi aku nggak boleh itu. Aku udah blacklist. Kalau ada orang gabung, Mas, namanya siapa Miftah itu nggak boleh. Beda orang. Beda orang tetap nggak boleh. Aku udah gimana ya? Aquarius gampang trauma. Oh gampang trauma soal. Aku tuh trust issue soalnya. Gampang kena trust issue aku. Oke, sensi amat sama nama kita ya. Oke. Iya. Oke, mungkin gitu aja ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Ini seru banget dan buat yang pengen gabung bisa di stand up comedy Indo Pekalongan ya. Stand up Indo Pekalongan. Indo Pekalongan atau enggak bisa langsung DM langsung ke Abil langsung ya untuk informasinya ya. Iya. Dan ini ini keren banget sih, ini seru banget nih. Jangan lupa itu promonya si Abil. Oh ya, jangan lupa kapan berarti show lu? Juni akhir. Wajib Juni nonton dan beli tiketnya. Iya. Asik. Seru banget. Gila. Oke, mungkin sekian aja episode kita dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.